أشهد أن محمدًا رسول Pelaksanaan ibadah umroh dibuka kembali untuk umum. Sekarangnya cuma 1 atau 2 bagi orang yang tepat salat 2 rakaat tawaf. Tadi nah, ini untuk Zam-Zam di musim pandemi ini tidak bisa seperti biasa kita ngambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana setelah kita menanti dengan waktu yang sangat panjang sekali sehingga akhirnya kerajaan Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh untuk internasional, untuk umum. Alhamdulillah. Namun sayangnya Indonesia belum termasuk ya, walaupun Indonesia belum termasuk ke 8 negara yang masih belum diizinkan, tapi setidaknya lampu kuning dari pemerintah Arab Saudi sudah menyala dan semoga Indonesia pun segera menyusul untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dengan negara-negara yang lain. Amin amin ya mujibas saidin. Nah, ini surat edaran resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan menghasilkan beberapa kesimpulan dari surat edaran kementerian tersebut, bahwasanya Arab Saudi telah mengumumkan dimulainya kembali umroh untuk jemaah internasional mulai dari 1 Muharram 1443. Kelayakan dan persyaratan semua negara diizinkan untuk mengirim penerbangan langsung kecuali 9 negara, yaitu India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, dan lain sebagainya. Maka negara tersebut itu diperlukan untuk karantina di negara kedua selama 14 hari. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon jemaah umroh yaitu harus sudah divaksin dengan jenis vaksin yang sudah diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kabar terbaiknya adalah usia 18 tahun sudah bisa melaksanakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat semua, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah hari tasyrik berlalu, maka pelaksanaan ibadah umroh dibuka kembali untuk umum bagi yang sudah mempunyai tasyrik atau izin pelaksanaan umroh. Dan ini adalah suasana Masjidil Haram terkini. Setelah 6 hari berlalu, pelaksanaan ibadah haji sudah usai dan terlihat nampak begitu sepi keadaan pelataran Masjidil Haram dikarenakan rencana pemerintah Arab Saudi untuk membuka umroh bagi umum, bagi internasional maksudnya, kecuali 6 negara termasuk negara Indonesia yang masih belum diizinkan. Insya Allah selain daripada 6 negara, maka akan dibuka oleh pemerintah Arab Saudi tanggal 10 Agustus insya Allah, waktunya tidak lama lagi. Dan ini penjagaannya tidak terlalu ketat seperti pada musim haji ya, askarnya cuma 1 atau 2. Nah, ini pintu Malik Abdul Aziz yang biasa kalau musim-musim normal itu sangat ramai sekali, tapi sekarang sangat lenggang. Hanya beberapa jemaah yang melaksanakan ibadah umroh dan penjagaannya pun juga tidak terlalu ketat seperti halnya musim haji. Nah, ini checkpoint ya, cek tasre untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan masuk ke Masjidil Haram insyaallah. Alhamdulillah, cek tasre sudah lolos sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh aplikasi dari Kementerian Haji dan Umroh. Dan ini ada pemeriksaan lagi di depan untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Haramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Alhamdulillah, kami sudah masuk Masjidil Haram. Dan penjagaannya alhamdulillah tidak terlalu ketat seperti
musim haji ya. Dan sebelum kita melaksanakan umrah, kita ambil dulu zam-zam. Nah, ini untuk zam-zam di musim pandemi ini tidak bisa seperti biasa kita ngambil sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. As'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu birabbil baiti minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri wa dhiqis sadri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zid hadha baitaka, Allahumma zid baitaka tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran wa zid ya rabbi man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran. Alhamdulillah, sahabat semua, tidak ramai dan hanya beberapa jemaah yang melaksanakan umrah. Alhamdulillah, cuacanya sudah mulai teduh. Untuk waktu Mekah menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat semua. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keadaan tawaf sekarang sangat cepat sekali dibanding dengan waktu-waktu biasa, dikarenakan hanya beberapa, mungkin ada ratusan ya jemaah yang melaksanakan umroh setelah 1 minggu pelaksanaan ibadah haji usai. Dan ini keadaannya pada waktu sore pukul 6 ya, pukul 6 lebih 10 menit. Pukul 6 lebih 10 menit. Dan mudah-mudahan sahabat semua, keluarga-keluarganya, anak cucunya, Allah Subhanahu wa taala izinkan dan kuasakan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, melaksanakan sholat di Masjidil Haram yang begitu besar pahalanya, sehingga Rasulullah menjanjikan 100 ribu kali lipat pahala pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan di Masjidil Haram dibanding dengan di tempat-tempat yang lainnya. Insyaallah tabarakallah. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya wabah yang sekarang merajalela di mana-mana. Dan keluarga kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan kabar bahagia dari Allah dikarenakan diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, ini saya bukan dalam keadaan tawaf. Tadi alhamdulillah para tawaf sudah selesai. Ini adalah sengaja kelilingan ke-8 hanya untuk menginformasikan situasi dan keadaan sekitaran Ka'bah. Dan alhamdulillah ini di depan kita juga ada salah satu stasiun televisi yang sedang meliput secara langsung live
Ini stasiun TV Saudi Arabia, Al Jazeera ya. Al Jazeera kelihatannya. Dan alhamdulillah, masya Allah. Nah, dan untuk melaksanakan sholat sunat tawafnya di waktu sekarang tidak diizinkan di pelataran Ka'bah ini, dan diarahkan untuk melaksanakan tawaf, sholat sunat tawafnya di lantai 1, dikarenakan supaya tidak mengganggu laluan orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf. Adapun di belakang walaupun kosong, dikarenakan waktu maghrib sebentar lagi akan tiba, dan ini adalah area atau tempat untuk para imam, untuk imam dan para pengawalnya di sini, sehingga jauh-jauh waktu sekitar 2-3 jam itu sudah dibebaskan, sudah dikosongkan untuk para imam, untuk pengawal-pengawalnya melaksanakan nanti insya Allah sholatnya itu kurang lebih di pelataran ini insya Allah. Baik, kami akan melaksanakan dulu sholat sunat tawaf 2 rakaat insya Allah. Nah, ini arah jalan menuju ke tempat sholat sunat tawaf dan ke tempat sa'i, yaitu pelaksanaan rukun umroh yang ketiga. Setelah yang pertama niat, yang kedua tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Nah, di atas terlihat jelas tulisan ilal mas'a. Nah, menuju ke tempat sa'i. Musalla raq'atai tawaf lidawil i'aqah, bagi orang yang tepat salat 2 rakaat tawaf, bagi yang nah, dan ini kursi mutawa. Ini kursi mutawa yang jika saja ada jemaah yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan umroh, ibadah umroh atau ibadah haji, maka sudah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai solusi untuk menjelaskan permasalahan-permasalahannya. Dan ini sahabat semua, ada beberapa orang atau petugas untuk yang mau menggunakan roda bagi orang-orang sepuh atau dalam keadaan kurang sehat. Dan biasanya ini tarifnya 100 real per roda ya. Biasanya 100 real per roda. Insya Allah seperti itu. Dan ini jalan agak menanjak sedikit dikarenakan akan menuju ke Bukit Marwah untuk pelaksanaan rukun umroh ketiga, yaitu sa'i. Mesin-mesin pembersih lantai selalu disiap-siagakan demi menjaga kebersihan Masjidil Haram, sehingga akan terlihat indah dan akan terlihat bersih bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang sedang melaksanakan umrah dan yang sedang melaksanakan umrah ataupun haji. Nah, di depan ada papan penjelasan yang terlihat jelas sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan, an Jabir radhiyallahu anhu qala falamma danna Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-Safa, ketika sudah dekat ke tempat Safa atau ke Bukit Safa, maka Rasulullah selalu membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allah bih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Bukit Safanya itu di sebelah sana. Nah, ini tempat pelaksanaan sholat sunat tawaf lantai 1 ya, dan terlihat nampak jelas jemaah-jemaah yang masih melaksanakan tawaf karena arahnya tidak terlalu jauh dari dataran tawaf ya. Insyaallah, tabarakallah. Ya sahabat semua, sekarang menuju ke tempat sa'i untuk pelaksanaan
rukun umroh yang keempat, dan suasananya sangat lenggang sekali. Insyaallah tabarakallah. Padahal biasanya ini kalau pada musim-musim ramai sangat, ya, insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan orang-orang yang melaksanakan umrah ini Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya dan dijadikan asbab untuk mendapatkan ampunan dan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala segera izinkan, kuasakan untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, di Masjidil Haram, untuk melaksanakan umroh, untuk melaksanakan haji, merasakan betapa nikmatnya ibadah di Masjidil Haram yang dijanjikan atas pahala yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat semua, ini adalah Bukit Sofa, bukit untuk permulaan pelaksanaan sa'i, dan berawal dari Bukit Sofa dan berakhirnya nanti insyaallah di Bukit Marwah. Baik sahabat semua, bismillahirrahmanirrahim. Jenazah-jenazah yang akan disalatkan pada waktu salat maghrib, ada 3 jenazah ya, masya Allah sudah disiapkan.